Halo teman-teman semuanya, kembali pada tutorial Fisika Dasar 2B. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ardi Manalu, Gom Marpaung, Hansel Pasaribu, dan Natasha Hutapea. Pada tutorial kali ini, kami akan membahas soal pada tugas 2, yaitu nomor 4. Soal ini membahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, langsung saja kita pada pembahasannya. Soal nomor 4, induksi elektromagnetik. Gambar di samping menunjukkan suatu kawat berbentuk U terbalik pada bidang vertikal yang berada dalam medan magnet gravitasi bumi atau G, dan medan magnet homogen. Besar medan magnet tersebut adalah 2T yang arahnya masuk ke dalam bidang kertas atau cross. Suatu batang konduktor AB memiliki nilai hambatan R sebesar 1 ohm, panjang 50 cm, dan masanya 0,01 kg, yang meluncur tanpa gesekan pada kawat berbentuk U tersebut. Dan ditanyakan yang pertama, yaitu gambarkan diagram gaya-gaya yang bekerja. Yang kedua, besar dan arah arus induksi. Yang ketiga, besar GGL. Yang keempat, laju tatap batang. Baiklah, untuk menjawab soal yang pertama itu kita disuruh untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, jadi kita untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja ini, karena ini termasuk materi induksi elektromagnetik, maka berlaku itu hukum Lenz. Nah, jadi untuk mengingat hukum Lenz ini, kita harus untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengingat hukum ini, yaitu kaidah tangan kanan. Nah, di mana keempat jari kita itu menunjukkan medan magnet. Lalu telapak tangan itu menunjukkan gaya Lorentz ya, dan punggung tangan itu menunjukkan kecepatan. Tadi saya salah ngomong, itu hukum Lorentz maksudnya. Lalu ibu jari itu menunjukkan arah arus yang bergerak, arah arus. Nah, jadi pada soal kan dikasih tahu bahwa ada batang U berbentuk, dia itu terletak vertikal. Nah, saya sini menggambarkan secara horizontal dulu agar kita lebih gampang menganalisis gaya-gaya yang bekerja dan menggambarkannya. Nah, jadi yang pertama dikasih tahu bahwa ada medan magnet yaitu cross. Berarti dia menjauhi kita menuju bidang, menuju kertas. Nah, itu berarti pada gambar ini kita buat dia itu gayanya ke bawah kan, ke bawah ini. Sesuai dengan gambar kaidah tangan di kanan, di samping ini yaitu 4 jari itu menuju ke bawah. Lalu karena dia itu kan bentuknya U terbalik, maka batang itu otomatis akan bergerak meluncur ke bawah. Nah, meluncur ke bawah itu berarti ke sini, bagian sini. Sesuai dengan gambar kaidah tangan di kanan, kaidah tangan kanan ini, dia punggung tangan itu maka dia V-nya ke sini kan. Nah, lalu pada hukum Lorentz itu gaya dengan hukum Lorentz itu bertolak belakang. Jika kecepatannya ke kanan, maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Maka dia gaya Lorentz-nya itu ke atas. Nih. Maka jika kita acuan kita tangan kanan ini, kita dapat itu gambar arah arusnya itu bergerak seperti ini kan, ke depan. Maka dia itu bergerak dari A ke B. Maka arah arus itu akan bergerak dari A ke B. Nah, begitu terus dia akan berputar sesuai kaidah tangan kanan ini. Itu gaya Lorentz. Nah, demikian. Selanjutnya, yaitu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita itu membutuhkan yaitu komponen paling penting, yaitu komponen kecepatan batang itu bergerak. Nah, pertama kita tinjau pada keadaan batang itu. Ya, sorry ya di sini ya. Jadi di situ itu dikasih tahu bahwa total gaya yang bekerja itu adalah 0. Yaitu kita tadi kan dapat bahwa dia itu ke bawah itu memiliki sigma Fy dan ke atas memiliki sigma F Lorentz ataupun gaya Lorentz. Nah, kita tahu bahwa gaya Lorentz itu yaitu medan magnet dikali arus listrik dikali panjang batang tadi sama dengan massa kali gravitasi. Kita tahu juga bahwa arus itu sama dengan GGL per hambatan atau tegangan per hambatan. Lalu GGL itu bisa kita masukkan itu rumusnya itu ya, medan magnet kali panjang batangnya dikali dengan kecepatan bergerak dia. Disederhanakan semuanya, maka
didapatlah B kuadrat kali L kuadrat kali V sama dengan massa kali gravitasi kali hambatan. Kita sederhanakan rumusnya untuk mencari kecepatan, didapatlah itu kecepatan sama dengan massa kali gravitasi dikali hambatan dibagi dengan besarnya medan magnet dikuadratkan dikali dengan panjang batang dikuadratkan. Disubstitusi nilainya, masanya 0,01 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hambatannya 1 ohm, dibagi dengan medan magnetnya 2 Tesla dikuadratkan, dan panjang batang itu 0,5 meter dikuadratkan. Didapatlah kecepatan dari batang itu bergerak yaitu 0,1 meter per sekon. Untuk selanjutnya, kita akan menjawab bagaimana cara mencari besar GGL yang terbentuk dari soal. Untuk mencari besar GGL, itu rumusnya adalah medan magnet dikali panjang batang dan dikali kecepatan. Di sini medan magnetnya 2 dan panjang batangnya adalah 0,5 dan kecepatannya yang barusan tadi kita dapat 0,1. Maka GGL-nya adalah 0,1 volt. Selanjutnya, kita akan mencari besar arus yang terbentuk pada soal tersebut. Untuk mencari besar arus, kita dapatkan epsilon per R. Nah, itu 0,1 per 1. Maka besar arusnya adalah 0,1 ampere. Dan kesimpulannya pada semuanya itu yaitu saat batang konduktor dengan panjang 0,5 meter dan massa 0,01 kg bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 0, meter per sekon pada kawat U. Yang terbalik di dalam medan magnet sebesar 2 Tesla yang memiliki hambatan sebesar 1 ohm menghasilkan GGL induksi sebesar 0,1 volt dan arus sebesar 0,1 ampere. Baiklah teman-teman, sekian hasil tutorial nomor 4 pada tugas 2. Kiranya hasil pembahasan kami dapat dimengerti dan dapat mempermudah teman-teman semuanya. Nah, sekian dan terima kasih.